Assalamualaikum.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anto dari Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan memberikan simulasi atau tutorial bagaimana caranya menanam bibit kunyit hitam indukan yang sudah displit atau sudah dipisahkan dari indukannya ya, yang tadinya dari polybag besar yang isinya 15-20 pohon, kita pecah-pecah menjadi satu pohon seperti ini. Nah, ya, seperti ini contohnya. Nah, ini hasil split dari polybag besar. Teknik pemecahan yang penting masing-masing pohon itu harus punya akar ya, walaupun hanya 2 atau 1 ada akar. Kalaupun tidak ada akar, yang penting bonggolnya itu utuh ya, tidak terlalu kecil, insya Allah juga nanti keluar akar. Nah, ini yang bagus seperti ini. Ini sudah ada bunganya ya, bunganya sudah keluar, ini sudah berbuah ini. Nah, ini kebetulan ini ada satu pohon lagi yang kecil ya, punya anakan. Nah, ini anakannya. Ini anakannya tanggung ya, kalau kita split, kalau kita pecah, dia nggak punya akar. Bonggolnya juga masih, rimpangnya belum ada. Jadi kalau dipaksakan kita split, yang ada malah mati nanti. Nah, karena itu kita biarkan aja. Jadi ini hitungannya ada 2 pohon ya. Ya, bagaimana caranya ya? Mari kita perhatikan. Ini ditaruh di sini. Ini akar bisa agak ditekuk sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau begini kan ini terlalu tinggi. Sebaiknya sih polybagnya memang ukuran 15-20 ya. Jadi akarnya itu tidak tertekuk. Nah, seperti ini. Kalau 20 kan tingginya segini. Karena ini polybagnya bekas menyemai vanili yang tidak numbuh, banyak banget yang tidak numbuh, daripada terbuang-buang, saya manfaatkan untuk menyemai bibit kunyit hitam indukan ya. Untuk lain kali sih harus yang lebih tinggi dari ini ya, 20 cm lah tingginya. Kalau ini 15 nih. Nah, lalu kita kasih ini ya, penyangganya dari bambu aja. Nah, tujuannya nih kalau nanti dia layu, ada penyangganya kan aman. Nah, kita isi media timbunnya, atau untuk mengisi berikutnya adalah menggunakan media terra preta ya. Terra preta itu tanah hitam ya, yang terdiri dari tanah biasa, sebaiknya di tanah merah ya. Kalau nggak ada tanah merah juga tanah apa aja yang ada di lahan bisa dicampur arang ya, arang sekam bisa, arang batok bisa, arang kayu juga bisa, yang penting arang. Nah, satu lagi kotoran hewan sapi yang sudah fermentasi ya, atau yang sudah kering. Itu aja sih. Jadi ada 3 macam, tanah biasa, arang, lalu kotoran hewan sapi. Ini kita timbun terus sambil ditekan pelan-pelan ya, agar padat, biar medianya itu nempel pada tanah ya, dan agar tidak ini akarnya keluar, nggak boleh. Ya, agar kuat juga supaya terterpa angin pohonnya tidak roboh ya, tidak goyang. Kalau goyang-goyang nanti pertumbuhannya kurang bagus. Nanti kalau sudah keluar akar banyak, otomatis kan kentang. Bisa kita hentakkan 1, 2, 3 kali hentak supaya agak padat ya di dalamnya itu. Kita isi aja penuh ya, sampai penuh aja. Penuh. Harus sabar ya, nggak boleh buru-buru, karena ini namanya kita menanam sebuah kehidupan ya. Ini kan bibit itu seperti bayi, jadi bayi itu harus diperlakukan secara lembut ya, pelan-pelan, nggak boleh gerusa-gerusu, supaya nyaman pada tanaman,
Kalau nyaman kan tidak stres, kalau nggak stres insya Allah numbuh ya tadi. Ini alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai, sudah rapi. Ini hasilnya seperti ini, ya kan? Ini ada penjaganya dari bambu ya. Nanti kalau layu kita pegangin pakai rapia atau bisa juga solatif lah ya, atau apa aja lah. Kalau ini layu ya, syukur-syukur sih besok nggak layu, langsung segar. Nah setelah jadi, yang penting intinya sudah redup ya. Kita prosesnya itu walaupun ini masih jam 2, jam setengah 3, tapi ini karena mendung ya, maka kita siram. Siram tujuannya untuk memadatkan tanah-tanah di dalam ya, agar menyatu dengan akar. Kita siram ya, yang penting basah. Kalau kurang kita tambahin lagi. Walaupun nyiramnya kebanyakan, ini air akan turun ya, turun dan akan keluar. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Netes airnya kan. Ya, karena medianya bagus ya. Ada terapreta itu. Jadi walaupun nyiramnya kebanyakan, insya Allah akan netes. Nah, kalau kita hentak-hentakan lagi, ini lebih pasak lagi. Pasaknya pasak alami ya, tidak padat. Setelah siram, kemudian di banting-banting pelan, media akan turun. Kita isi lagi aja biar penuh ya. Isi lagi. Setelah isi lagi sudah cukup ya. Bisa kita taruh, berikutnya disimpan atau ditaruh di tempat yang tidak terkena oleh sinar matahari langsung. Bagaimana? Di mana? Bisa di emperan rumah, bisa di bawah pohon yang rindang, bisa di lahan, tapi harus ada paranet ya kalau nggak ada pohon. Paranet yang disarankan ukuran 75% atau 70% atau 65%. Kuncinya cahaya yang masuk berkisar antara 25% sampai dengan 35%. Nanti disimpan di tempat yang teduh itu kurang lebih 1 sampai 2 pekan lah ya. Itu sudah cukup, sudah memberikan kesegaran ya. Walaupun nanti minggu pertama agak stres ya, layu-layu dikit. Tapi kalau disiram setiap hari, lama-lama stresnya hilang ya. Siram pagi atau sore hari 1 kali saja lah. Kalau hujan nggak usah disiram ya. Kalau ini terkena hujan nggak perlu disiram. Kalau nggak terkena hujan, disiram 1 hari sekali, bisa pagi bisa sore. Nanti setelah segar bisa langsung dikeluarkan di lahan terbuka. Lahan terbuka yang tidak ada naungan atau lindungan sama sekali ya, terpapar oleh sinar matahari langsung. Itu nanti akan stres lagi sebentar ya, antara 1 minggu sampai 2 minggu lah stres, layu, daunnya layu. Tapi nanti kalau sudah 2 minggu akan segar lagi, dan nanti batang-batangnya dan daunnya akan semakin kokoh ya, semakin kuat. Keuntungan yang lain, nanam kunyit hitam di lahan terbuka yang langsung terkena sinar matahari ya. Di samping pohonnya kuat, juga cepat mengeluarkan banyak anakan yang baru. Jadi anakannya itu cepat keluar. Kalau di tempat yang teduh, kurang matahari, 1 bulan itu belum tentu keluar anak. Walaupun keluar paling 1 ya 1 bulan. Tapi kalau di tempat yang terbuka, itu bisa 2, 3, bahkan 4 ya dalam 1 bulan. Kita coba nanti perhatikan ya, berikutnya akan saya videokan lagi setelah ini beranak. Oke, saya kira cukup jelas ya. Mudah-mudahan simulasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan kita praktekkan dalam bertani kunyit hitam. Mudah-mudahan saya dapat barokah dari menyebarkan ilmu ini, dan Anda juga dapat keuntungan ilmu. Alhamdulillah kita saling berbagi dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Anto dari Kota Depok ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam bibit kunyit hitam indukan yang sudah displit ke dalam
polybag kecil ukuran 15-15. Nah ini langkah pertama ya, kita isi dulu polybag ukuran ini ya 15-15. Dikasih tanah, sebaiknya tanah yang bagian bawah adalah tanah biasa ya, tanah murni, yaitu tanah merah ya. Kalau ada tanah merah, kalau nggak ada ya tanah biasa saja yang belum dicampur pupuk kandang dan belum dicampur arang ya. Ini seperti ini sepertiganya saja dulu ya, supaya nanti bonggolnya itu akarnya benar-benar terpendam di dalam media ya. Karena ini polybagnya kurang tinggi ya, seharusnya ukurannya 15-18 ya, atau 18-20. Nah, ini kurang tinggi. Karena ini polybag bekas penyemaian vanili, daripada dibuang saya manfaatkan untuk menyemai bibit kunyit hitam indukan. Mari kita perhatikan, karena ini akarnya panjang sekali ya. Ini ada 4 akar tunjang dan akar serabutnya, akar rambutnya ini banyak ya. Jadi posisinya kita masuk dulu, lalu kita putar supaya nanti jatuhnya dia, nah seperti ini, melingkar akarnya ya. Lalu kita isi langsung menggunakan apa itu, media penimbunnya, menggunakan media Terrapreta ya, yang hitam, tanah hitam, biasa disebut Terrapreta ya istilahnya. Ini media ini bahannya sama ya, tanah biasa dicampur arang ya. Arangnya bisa arang sekam, bisa arang batok, bisa arang kayu, yang penting arang, asal arang yang lembutnya ya, yang lembut yang sudah diayak. Kalau arang sekam ya memang sudah lembut, jadi nggak perlu diayak ya. Kalau arang kayu, arang batok kan itu bekas limbah tukang arang yang untuk sate ya, yang lembut-lembutnya biasanya dibuang. Tapi daripada dibuang, saya beli aja, murah sih, sekarang cuma 10.000. Kita tekan-tekan, kita padatkan kan ya, tapi jangan terlalu padat banget ya. Kita cocokkan sekali, 2 kali, 3 kali paling banyak. Kita isi penuh saja ya, kita isi penuh saja. Ya, ini sudah jadi, jadinya seperti ini ya. Karena ini saya bikin sudah sore ya, sudah jam 2 lewat, maka setelah jadi seperti ini boleh kita siram, dan lagi mendung adem ya, jadi kalau disiram nggak apa-apa. Kita siram ya, supaya media ini nyatu dengan akar ya di dalam. Kita siram. Kalau nggak disiram kan masih renggang-renggang sama akar yang serabut itu, tapi kalau sudah disiram dia akan pasak sendiri, lalu akarnya itu nanti akan makan nutrisi yang ada di media ini ya, di media Terrapreta. Nah, ini cukup kita taruh. Selanjutnya setelah tertanam dalam polybag yang kecil ini, kita simpan di tempat yang teduh ya, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Bisa di bawah pohon, bisa di emperan, atau bisa juga di kebun tapi menggunakan paranet. Paranet yang saya sarankan paranet yang beranyam atau berpori-pori 75% ya, bisa juga 70%, atau kalau tidak ada 65% pun masih bisa ya. Yang penting sinar matahari masuk antara 25% sampai 35% ya. Nanti kalau sudah 1 minggu, 2 minggu sudah nggak layu lagi, setiap hari harus disiram ya, pagi sore. Tapi kalau hujan nggak usah. Kalau sudah nggak layu lagi, sudah segar, antara seminggu 2 minggu, kita keluarkan ke lahan terbuka supaya pohon ini, kunyit hitam ini, beradaptasi dengan matahari langsung full ya. Ya dulu saya takut ya, waktu awal-awal takut nanti mati, padahal enggak ya, paling nanti stres dulu layu ya, seminggu 2 minggu layu, tapi nanti setelah itu lewat dari 2 minggu seger lagi daunnya
bahkan nanti makin kokoh ya, makin keras. Batang-batangnya ini makin keras, daunnya juga makin keras. Nanti bentuknya tidak terlalu tinggi tapi melebar ya. Daunnya juga melebar ya. Tapi kalau nggak dipupuk memang daunnya kurang begitu hijau. Tapi kalau pengen hijau ya harus dipupuk ya, menggunakan pupuk organik sebaiknya ya, jangan kimia. Kelebihan yang lain, kita menanam kunyit hitam secara langsung di lahan terbuka, itu nanti anakan-anakan yang baru akan cepat bermunculan ya. Jadi cepat mempunyai anakan yang baru. Kalau di tempat yang terlalu teduh, tidak langsung full kena matahari, ada paranet, itu beranaknya agak lama ya. Sebulan itu paling satu. Tapi kalau full di lahan terbuka ya, yang tersengat oleh sinar matahari langsung, itu cepat beranak ya. Sebulan itu bisa 2 sampai 3. Satu pohon ini nanti dalam sebulan ya, kita lihat aja nanti bisa memunculkan anak 2 sampai 3 anakan baru ya. Mudah-mudahan dalam jangka 3 bulan bisa 5 sampai 6 sampai 7 ya. 5 bulan 3 bulan 3 bulan bisa 7 ya. Ya, oleh karena itu bagi teman-teman saya sarankan, kalau ingin menanam kunyit hitam, mencari bibit, sebaiknya carilah bibit seperti ini ya, bibit kunyit hitam indukan, jangan dari rimpang. Kalau dari rimpang itu agak gampang-gampang susah ya. Kalau kita belum pernah menyemai, nanti kegagalan itu 50%, seperti saya dulu. Numbuhnya agak lama. Kalau kita tidak bisa mencari bibit atau beli rimpang dikasih bibitnya jelek, nanti numbuhnya lama, bahkan tidak numbuh, lama-lama busuk ya. Paling numbuh 25% sampai 30%. Tapi kalau dapat bibitnya bagus ya bisa 50% ke atas numbuh. Ya, itu saja sih tips dari saya ya. Bagaimana cara mencari bibit atau bagaimana cara menanam bibit kunyit hitam indukan ya ke dalam polybag yang kecil ya, sebagai bibit berikutnya ya, bibit indukan berikutnya. Karena kita kan menanam pengennya banyak ya, jadi beli 1, 2, paling banyak 10. Nanti kalau ini sudah beranak 2, 3, kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar, nanti beranak lagi menjadi 15, 20 ya kan, bisa dipecah lagi. Itulah keuntungannya mengapa kita harus memilih bibit kunyit hitam indukan. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini atau simulasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video saya tadi ya, dengan seksama tanpa skip ya sampai dengan selesai. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah ikhlas memencet tombol subscribe, like, lonceng, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.